Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3362 Lama tidak bertemu. Tuan Dev, saya telah mendapatkan token agar Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika pria bernama Kong tidak berani memberikannya kepada Anda, saya akan melawannya sekuat tenaga. Hantu Gunung Iblis mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Dev. Terima kasih, hantu tua. Apakah setiap orang perlu memiliki token ini? Dev bertanya. Luo Shouhai mengangguk, ya, setiap orang memerlukan token untuk masuk, tetapi token biasa hanya dapat ditukar dengan koin spiritual atau sumber daya. Token Tuan Dev adalah token VIP yang memungkinkan Anda memasuki medan perang para dewa dan iblis lebih awal dari yang lain. Hanya ada sedikit token seperti ini. Hanya 6 sekte iblis utama dari suku iblis kita yang memilikinya. Beberapa diberikan kepada mereka di daerah Gunung Tianmo, sekte dan keluarga lain. Tuan Dev, token ini awalnya milik hantu Gunung Iblis yang lama. Lao Luo, apa yang kamu bicarakan? Hantu Gunung Iblis memandang Luo Shouhai dengan tidak senang. Alasan mengapa geng Lao hantu Gunung Iblis hanya mengatakan bahwa dia mengikuti pemimpin sekte Suanyin adalah karena dia takut Dev akan merasa tertekan. Tuan Dev, saya telah melihat banyak dunia sendirian, dan saya telah melihat beberapa medan perang para dewa dan iblis, jadi saya tidak tertarik dengan medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo, jadi saya hanya memberikan tokennya kepada Tuan Dev. Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev tahu bahwa bos hantu Gunung Iblis baru saja mengatakan ini, siapapun yang tidak ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, siapapun yang masuk terlebih dahulu pasti akan berada di atas angin. Gui Lao, terima kasih. Dev memandang tetua hantu Gunung Iblis dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Dev serius. Secara logika, saya harus memanggil Anda, leluhur. Itu hanya tanda. Sama-sama, Tuan Dev. Hantu Gunung Iblis tua itu tertawa dan berkata, banyak orang di sekitar memandang Dev dengan iri, bagaimanapun, token VIP ini harus dianggap sebagai harta yang tak ternilai di sini. Tuan Dev, Anda harus menyimpan token ini dengan baik. Meskipun ada peraturan di sini yang menyatakan bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan, beberapa orang yang cemburu tidak dapat menghindari pencurian token Tuan Dev secara diam-diam. Jika saatnya tiba, sebaiknya kamu berhati-hati jika kamu hanya mengenali tokennya tetapi tidak mengenali orangnya. Luo Shouhai mengingatkan Dev. Terima kasih Tuan Luo karena telah mengingatkanku, aku akan memperhatikannya. Dev langsung memasukkan token itu ke dalam ring penyimpanan, tidak mungkin orang lain mencuri token itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Gui dan Luo Shouhai, Dev, Ji Yun dan Huo Feng tidak mendatangi Tuan Miao dan yang lainnya, tetapi terus berkeliaran di jalan. Sulit untuk datang ke sekte Suanyin sekali, tetapi Anda mungkin tidak akan pernah datang lagi seumur hidup Anda, jadi Dev ingin berjalan-jalan dan melihat apakah dia dapat menemukan harta karun. Tuan Dev, sudah lama tidak bertemu. Tepat setelah Dev, Ji Yun dan Huo Feng berjalan dalam jarak tertentu, seseorang memanggilnya dari belakang. Dev segera menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Ning Kai Chen. Di belakang Ning Kai Chen, ada beberapa anggota keluarga Ning yang mengikutinya. Ketika mata Dev tertuju pada seorang lelaki tua di sebelah Ning Kai Chen, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi dia menemukan bahwa aura lelaki tua itu tampak familiar, tetapi Dev tidak dapat mengingat seperti apa rupanya untuk sementara waktu. Ketika lelaki tua itu melihat Dev, ekspresinya sedikit berubah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Namun, perubahan ini segera pulih. Tuan Ning, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke Gunung Tianmo. Dev menarik pandangannya dan tersenyum tipis pada Ning Kai Chen. Tuan Dev, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Kekuatan Anda benar-benar meningkat pesat. Sekarang Anda bahkan tidak peduli dengan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Seperti yang diharapkan, dia adalah manusia surga yang bangga, dan dia juga mengenal begitu banyak orang dari klan iblis dan mendapat token VIP. Saya sangat mengagumi Tuan Dev. Ning Kai Chen berkata dengan tulus. Jelas sekali, dia telah melihat semuanya ketika Dev mematahkan lengan Liu Shuei barusan, dan dia juga melihat hantu Gunung Iblis memberikan tanda kepada Dev. Bab 3363, Setan Batin.
Namun belum lama ini, kekuatan Dev dipandang remeh oleh Ning Kaichen, namun kini Ning Kaichen telah dihancurkan oleh Dev. Ini adalah bakat. Sebagai kepala keluarga, Ning Kaichen bekerja keras dengan segala macam sumber daya untuk berlatih, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat berkembang secepat Dev. Tuan Ning, Anda tidak buruk. Sekarang Anda telah menembus alam kesengsaraan. Anda seharusnya mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, kan? Dev tersenyum tipis dan berkata. Ning Kaichen berkata dengan sedikit malu, saya baru saja menembus ke level ketiga beberapa hari yang lalu. Dibandingkan dengan Tuan Dev, saya benar-benar malu. Dev memandang orang tua di sebelah Ning Kaichen dan bertanya, Tuan Ning, siapa ini? Oh, ini adalah leluhur keluarga Ning kami. Dia sudah bertahun-tahun tidak dilahirkan. Kali ini dia baru saja datang ke Gunung Tianmo bersamaku, kata Ning Kaichen. Dev mengangguk sedikit dan tersenyum pada lelaki tua itu, yang dianggap sebagai salam. Tapi wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi, dan matanya tidak berwarna. Tampaknya membuat orang merasa tidak bernyawa, tetapi Dev tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Ning, dan dia tidak berinteraksi dengannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Ning Kaichen, Dev membawa Huo Feng dan pergi bersama Ji Yun. Namun tidak lama setelah dia pergi, Dev tiba-tiba berhenti, lalu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, aku ingat seperti apa nafas ini, seperti Ning Zi itu. Dev buru-buru berbalik, mencari Ning Kaichen setelah dengan hati-hati merasakan aura lelaki tua itu. Ning Kaichen sudah pergi bersama yang lain. Tuan Dev, apa yang Anda bicarakan? Siapa Ning Zi itu? Ji Yun tidak tahu tentang urusan Dev di dunia sekuler, jadi dia tidak tahu siapa Ning Zi. Namun, Huo Feng sedikit bingung dan berkata, Guru, menurut Anda siapa yang memiliki aura seperti itu Ning Zi? Adapun nenek moyang keluarga Ning barusan, saya merasa aura di tubuhnya sangat familiar, tapi saya tidak memikirkannya. Sekarang kalau dipikir-pikir, auranya sangat mirip dengan Ning Zi. Alasan mengapa Dev tidak memikirkannya pada awalnya adalah karena dia tidak memikirkan Ning Zi sama sekali. Ning Zi sudah mati, dan dia masih berada di dunia sekuler, bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan dunia surgawi dan dunia manusia? Puan, bukankah Ning Zi sudah mati? Selain itu, jika dia tidak mati, dia mungkin tidak akan bisa muncul di sini. Apakah Ning Zi telah menjadi iblis batiniahmu dan membuatmu merasa salah? Ini tidak mungkin. Orang tua tadi adalah leluhur keluarga Ning. Dia seharusnya berusia ratusan tahun. Tidak mungkin dia milik Ning Zi. Huo Feng membujuk Dev. Mungkin aku merasa salah. Dev juga tidak mempercayainya, lagi pula Ning Zi mengikuti leluhur keluarga Ning dan tidak bisa memukulnya dengan 8 tiang. Namun bagi Ning Zi, Dev juga mengagumi pria ini dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia telah menguntitnya sejak lama. Dev bisa dianggap menyaksikan Ning Zi tumbuh selangkah demi selangkah. Omong-omong, Ning Zi dapat dianggap sebagai orang yang sangat berbakat, tetapi jika dia memilih untuk melawan Dev, dia ditakdirkan untuk tidak mendapat banyak konsekuensi. Dev tidak berkeliaran, tapi kembali bersama Ji Yun dan Huo Feng. Melihat Dev kembali, Kai Hongwei dan Tuan Miao bergegas menyambutnya. Tuan Dev, apa kabar? Kami mendengar bahwa kali ini sulit mendapatkan token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Keduanya khawatir Dev akan meninggalkan mereka. Jika Anda tidak bisa mendapatkan tokennya, Anda tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, dan lari Anda akan sia-sia. Dan beberapa orang tewas dalam perjalanan. Bos Kai, Tuan Miao, jangan khawatir. Token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis dapat diperoleh hanya dengan koin spiritual dan sumber daya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saya akan meminta Ji Yun untuk persiapkan tokennya bersamamu ketika waktunya tiba. Oke, tetapi sulit untuk mendapatkan token VIP. Saya hanya punya satu sekarang, dan itu diberikan kepada saya oleh teman iblis. Dev berkata sedikit meminta maaf. Bab 3364 terbuka. Tuan Dev, kami tahu bahwa token VIP hanya tersedia untuk sekte iblis utama di Gunung Tianmo dan sekte sekitarnya. Selama Anda memiliki token biasa, Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis. Kai Hongwei berkata cepat. Tampaknya mereka juga telah memahami aturan dan aturan medan perang antara dewa dan iblis. Setiap orang harus memanfaatkan beberapa hari ini dan beristirahat dengan baik.
Saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi. Dev berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk, lalu mereka semua beristirahat. Dev mengunci diri di kamar, mengeluarkan jam, dan melihatnya dengan cermat. Dev memasukkan semua nafas di tubuhnya ke dalam jam dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan jam itu. Apakah jam ini benar-benar benda biasa yang diukir dari batu giok? Dev melihat jam di tangannya dan berpikir keras. Karena dia yakin bahwa dia tidak sedang silau atau berhalusinasi, jarum jam memang bergerak saat itu. Tapi sekarang, tidak peduli metode apa yang digunakan Dev, dia tidak bisa menggerakkan jarum jam. Selama 3 hari berturut-turut, Dev gagal mempelajari jam secara menyeluruh. Pada hari ini, Jin Dong menemukan Dev dan memberitahu Dev bahwa saluran pertempuran antara dewa dan iblis telah sepenuhnya terbuka. Karena Dev memiliki token VIP, dia bisa masuk terlebih dahulu. Beritanya belum dirilis, hanya untuk mencegah seseorang yang sangat ingin masuk dan membobol langsung. Tidak apa-apa jika hanya ada 1 atau 2 orang, tetapi jika semua orang ingin terburu-buru, tidak ada cara untuk menghentikan mereka, jadi memblokir berita adalah cara terbaik. Dev mengikuti Jin Dong ke aula sekte Suanyin. Lebih dari 10 orang telah berkumpul di sini, dan mereka semua seharusnya menerima token VIP. Di sini, Dev bertemu dengan Master Kong dari sekte Suanyin. Dia adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut dan mata cerah. Dia terlihat sangat cakap dan mampu berbisnis. Semuanya, medan perang para dewa dan iblis sekarang terbuka. Kalian semua memiliki token mulia, jadi kalian bisa masuk terlebih dahulu. Namun, dalam 3 hari, semua medan perang para dewa dan iblis akan dibuka. Kamu hanya punya waktu 3 hari sebelumnya, jadi coba gunakan 3 hari ini untuk menemukan harta karun. Setelah dibuka sepenuhnya, kamu tidak akan mendapat keuntungan. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, semua aturan akan hilang. Apakah Anda bisa keluar dari medan perang para dewa dan iblis tergantung pada kemampuan Anda. Setelah pemimpin sekte Kong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan atap aula perlahan terbuka. Segera setelah itu, saya melihat awan kabut di udara, seolah seluruh aula melayang di udara. Sekte Master Kong melompat lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Semua orang melewati lautan awan dan melihat pusaran putih di sekitar celah di langit jauh lebih sedikit. Di depan celah ini, ada puluhan orang berdiri. Beberapa dari orang-orang ini adalah pembudidaya iblis, beberapa adalah biksu manusia, semua orang-orang dari beberapa sekte dan sekte iblis besar di Gunung Tianmo. Orang-orang ini berjaga di sini untuk mencegah siapapun menyelinap masuk. Jika mereka bisa masuk dengan santai, maka aturan yang dinegosiasikan oleh sekte Suanyin dan semua orang tidak akan berguna. Semua orang menginjak lautan awan dan melihat celah itu dengan tenang. Semua orang sangat bersemangat karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Tuan Dev, Luo Shouhai membawa Luo Xi ke Dev. Tuan Lembah Luo, siapa yang akan dikirim oleh Lembah Roh Darah ke medan perang antara dewa dan iblis? Dev bertanya. Menurut Dev, Jin Dong harus menjadi kandidat terbaik. Lagi pula Jin Dong adalah murid tertua dan memiliki kekuatan yang bagus. Atau Luo Shouhai bisa masuk sendiri, tapi itu akan kehilangan kesempatan bagi murid-muridnya untuk berlatih. Bab 3365 sengaja menjengkelkan. Perlu Anda ketahui bahwa cara memupuk keabadian tidak hanya sekedar duduk diam di dalam ruangan dan menyerap sumber daya untuk berlatih. Apalagi ketika budidaya Anda menemui hambatan, Anda harus berlatih. Mungkin Anda bisa menerobos kemacetan tersebut saat berlatih. Dan kali ini medan perang para dewa dan iblis adalah pengalaman terbaik. Saya yakin pasti akan banyak biksu yang bisa menerobos kemacetan di medan perang para dewa dan iblis. Putriku selalu ingin masuk, tapi aku ingin Jin Dong lebih maju lagi. Bagaimanapun, Jin Dong kuat dan memiliki pengalaman yang cukup. Dengan lebih banyak pengalaman, budidayanya akan meningkat pesat, kata Luo Shouhai. Puan, ada baiknya bagi adik perempuan junior untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Dia menderita penyakit serius, yang mempengaruhi kultivasinya, yang membuat tingkat kultivasinya rendah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini untuk memasuki medan perang dewa dan iblis.
adik perempuan junior dapat berlatih lebih banyak dan meningkatkan dirinya sendiri, tingkat kultivasi. Jindong berkata pada Luo Shouhai. Karena itu, medan perang antara dewa dan iblis penuh dengan bahaya. Akan terlalu berbahaya bagi Luo Xi untuk masuk sendirian. Luo Shouhai menghela nafas dan berkata, Tuan, tidak perlu khawatir sekarang. Tuan Dev juga telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Minta saja Tuan Dev untuk menjaga adik perempuannya. Dengan kemampuan Tuan Dev, semuanya akan baik-baik saja, kata Jindong. Ketika Dev melihat ini, dia langsung tahu bahwa master dan muridnya menyanyikan lagu ganda hanya agar dia bisa menjaga Luo Xi. Aku pasti malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi aku bernyanyi dan bernyanyi seperti ini saja. Jangan khawatir, Tuan Lembah Luo. Setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan membantu menjaga Nona Luo. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Oke, dengan kata-kata Tuan Dev, saya merasa lega. Jika Tuan Dev membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, saya, Lembah Roh Darah, akan wajib melakukannya. Luo Shouhai berkata dengan gembira. Saat mereka sedang berbicara, orang-orang dari Blood Spirit Peak datang. Kemudian Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan berkata, kakak senior, keponakan tertuamu sangat lemah, kamu terlalu ceroboh untuk membiarkannya memasuki medan perang para dewa dan iblis. Petik 2. Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu pada keponakan tertuaku? Bahkan jika tidak ada bahaya, jika kamu bertemu dengan orang mesum, dengan kecantikan keponakan tertuaku, kupikir dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, putri kecil dari Lembah Roh Darah akan berbalik. Akan tidak menyenangkan untuk mengatakannya. Cheng Jinghui bertingkah aneh, seolah dia sengaja membuat marah Luo Shouhai. Setelah mendengar kata-kata Cheng Jinghui, wajah Luo Xi memerah karena marah, sementara mata Jindong melebar. Cheng Jinghui, tutup mulutmu yang bau dan panggil aku paman demi kamu. Kamu lihat kamu memiliki beberapa orang yang lebih tua. Terlihat seperti itu. Apa yang terjadi? Neraka. Jindong ingin mengikuti Cheng Jinghui dan mengambil tindakan. Luo Shouhai menghentikan Jindong, lalu menatap Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, keluar dari sini sekarang, jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Melihat Luo Shouhai marah dan tidak berani menyentuhnya, Cheng Jinghui sepertinya mengeluarkan bau mulut sebelum berbalik dan pergi. Di belakang Cheng Jinghui, Liu Shuei memandang Luo Xi dan berkata, adik perempuan, kamu tidak perlu takut. Ketika kamu sampai di medan perang para dewa dan iblis, kakak laki-laki akan melindungimu. Kalau begitu, aku dan kakak laki-laki senior juga akan merasakan seperti apa rasanya adik perempuan junior. Liu Shuei memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan lengannya yang patah telah pulih seperti sebelumnya. Liu Shuei, kamu lupa bagaimana lenganmu patah. Dengan Tuan Dev di samping kakak muda, jika kamu berani menyentuh kakak muda, Tuan Dev akan mematahkan anggota tubuhmu. Jindong mengancam Liu Shuei dengan keras. Tapi Liu Shuei tidak takut sama sekali, malah dia tersenyum dingin dan berkata, saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh anak ini. Meskipun saya bukan lawannya, saya punya pembantu. Setelah Liu Shuei selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Liu Shuei. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan sulaman monster berbentuk aneh di jubah hitamnya, rambut selendang panjangnya berkibar tertiup angin, dan wajah kurusnya tanpa ekspresi. Bab 3366 inilah akhirnya. Kelihatannya pria ini masih muda dan sangat dingin, namun auranya tidak rendah. Meski pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, Anda tetap bisa merasakan aura mendominasi dalam dirinya. Qi Peijia, melihat orang itu datang, Jindong hanya bisa mengerutkan kening. Luo Shouhai dan Luo Xi di samping juga menjadi sangat terkejut saat melihat orang itu datang. Saudara Jin, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, aku tidak menyangka kamu mengenalku. Pengunjung itu memandang Jindong dan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja kita saling mengenal. Bahkan jika 100 tahun berlalu, aku tidak akan pernah lupa. Jindong memandang Qi Peijia dengan sedikit kemarahan di matanya. Tapi kali ini, kamu tidak memasuki medan pertempuran para dewa dan iblis, yang membuatku sedikit kecewa. Jika ada kesempatan, aku akan terus belajar darimu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara,
dia berbalik dan pergi, sementara Liu Shuei menatap Jin Dong dengan cibiran di wajahnya, lalu mengikutinya dengan tergesa-gesa. Saudara Jin, siapa orang ini? Dia terlihat sangat misterius dan sangat kuat. Dev bertanya pada Jin Dong. Dia adalah seorang kultivator biasa di Gunung Tianmo. Orang ini tidak memiliki keluarga atau sekte di Gunung Tianmo, dan tidak ada yang menerimanya. Kata Jin Dong, kultivator longgar. Dev tertegun, dapatkah seorang kultivator biasa mencapai kondisi seperti itu? Dan menurut saya Anda punya masalah dengannya. Dev bisa melihat kemarahan di mata Jin Dong. Jin Dong tidak menjawab, tapi melirik ke arah Luosi, lalu berkata, ya, orang ini menindas adik perempuannya bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghilangkan kepolosan adik perempuan itu. Aku memukulinya dengan serius karena marah dan melemparkannya ke dalam Swallow the Gua Setan. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini selamat dan menjadi begitu kuat. Sungguh keterlaluan. Gua menelan setan. Pada saat ini, Dev sedikit bingung dan tidak mengerti apa itu gua menelan setan. Tuan Dev, gua menelan iblis ini hanyalah sebuah gua di Gunung Tianmo. Namun, ketika murid dari 6 sekte iblis utama lewat di dekat gua menelan iblis, banyak dari mereka akan menghilang tanpa alasan, jadi lama-kelamaan gua itu akan hilang, bernama Gua Menelan Iblis. Dan semua murid sekte iblis utama di Gunung Tianmo juga akan menghindari tempat itu dan tidak akan lewat sana lagi. Luo Shouhai mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev sekarang mengerti mengapa mereka semua terkejut saat melihat Qi Pei Jia. Dia terluka parah dan dilempar ke Gua Menelan Iblis, tapi dia selamat dan menjadi lebih kuat. Ini agak keterlaluan. Jika bukan karena terbukanya medan perang antara dewa dan iblis, Dev pasti ingin menjelajahi Gua Penelan Iblis untuk melihat apa yang istimewa darinya. Dev dan yang lainnya sedang menunggu celah di ruang berbeda terbuka sepenuhnya dan turbulensi. Ruang waktu di sekitarnya menghilang sepenuhnya sebelum mereka bisa masuk. Pusaran air di sekitar retakan menjadi semakin kecil dan ringan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan gumpalan kabut putih di sekitar retakan mulai bergulung dengan keras, dan tak lama kemudian sebuah lorong terbentuk di sekitar retakan. Ketika semua orang melihat bahwa lorong itu terbuka, dan tepat ketika mereka hendak mencobanya, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju celah itu dengan cepat. Kemudian terdengar suara keras, seperti alarm. Lusinan biksu yang berdiri di depan celah melihat ini dan melambai bersama. Lusinan napas terkondensasi di satu tempat, menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, nafas ini mengenai sosok itu, dan sosok itu langsung berubah menjadi kabut darah, yang tertiup angin. Semuanya, jika Anda tidak memiliki token VIP dan ingin mengganggu tanpa izin, inilah yang akan terjadi. Saya harap Anda memperhatikan. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan keras. Begitu Master Sekte Kong selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin dan menuju ke celah. Namun kali ini tidak ada suara yang keras, terlihat jelas bahwa orang tersebut memiliki token VIP, sehingga puluhan biksu yang menjaga bagian depan tidak mengambil tindakan. Bab 3367, berpisah. Semua orang menatap kosong, tetapi tidak ada yang bergegas ke depan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah lorong itu telah terbuka sepenuhnya. Meskipun orang pertama yang masuk dapat memiliki keuntungan waktu, dia juga dalam bahaya. Jika jalur tersebut tidak terbuka sepenuhnya dan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, mungkin tidak ada jalan kembali. Dev melihat sosok itu dan tahu itu adalah Qi yang mengenakan baju besi, dia tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Sosok Qi Pei Jia mencapai celah, dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi, seolah turbulensi ruang dan waktu masih ada. Semua orang diam-diam senang saat melihat ini, untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk dulu. Namun tubuh kipir yang terpelintir tidak berhenti, melainkan terus bergerak menuju celah, dan segera memasuki saluran kabut, dan kemudian sosok itu menghilang tanpa jejak. Nona Luo, ayo pergi. Ketika Dev melihat Qi Pei Jia masuk, dia tahu tidak akan ada bahaya, jadi dia berkata pada Luosi. Luosi mengangguk, lalu mengikuti Dev dan terbang menuju lorong. Yang lain juga melompat dan menuju ke bagian medan perang para dewa dan iblis. Segera sosok semua orang menghilang ke dalam lorong, hanya ada beberapa orang yang tersisa di atas lautan awan yang baru saja ramai. Tuan, ayo kembali. Tuan Dev akan menjaga adik perempuan kita, jadi dia akan baik-baik saja.
Jin Dong berkata pada Luo Shouhai yang tidak mau pergi. Luo Shouhai mengangguk, lalu mengikuti Jin Dong dari atas lautan awan menuju Sekte Suanyin. Ketika Dev membawa Luo Si ke medan perang para dewa dan iblis, ternyata itu adalah gurun, ada banyak tulang di tanah yang telah tertinggal di sini selama ribuan tahun. Tulang-tulang ini tidak lagi dapat membedakan mana yang abadi dan mana yang iblis, tetapi melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, Anda dapat mengetahui bahwa banyak orang tewas di medan perang ini. Tulang-tulang ini juga merupakan harta karun. Anda harus tahu bahwa pemilik tulang-tulang ini adalah milik makhluk abadi dan iblis yang telah naik ke surga. Jika tulang-tulang ini dapat digunakan untuk membuat senjata, mereka pasti akan sangat kuat. Luo Si melihat tulang-tulang itu berserakan di tanah dan tidak merasa takut, malah dia bersemangat dan ingin mengambil tulang-tulang itu untuk digunakan sebagai senjata. Jika kamu memungut tulang-tulang ini di tanah, kapan kamu akan mengambilnya? Segera buang. Dev meminta Luo Si membuang tulang-tulang itu. Mereka memasuki medan perang, para dewa dan iblis untuk mendapatkan harta yang lebih kuat, bukan untuk mengambil tulang. Ketika Luo Si melihat ini, dia hanya bisa membuang tulang yang dia ambil. Dev melihat sekeliling. Langit dipenuhi pasir kuning, dan tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Dev tidak tahu apakah orang lain telah dikirim ke tempat lain, atau apakah medan perang para dewa dan iblis dibagi menjadi beberapa spasi. Bagaimanapun, ruang-ruang yang berbeda ini semuanya dibuat secara artifisial, jadi Anda dapat membuat sebanyak yang Anda mau, dan Anda dapat menciptakan lingkungan apapun yang Anda inginkan. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi di sini, kesadaran spiritualnya sebenarnya terbatas. Kesadaran spiritual Dev hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter, yang tidak sejauh mata memandang. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin mengandalkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi harta karun, mungkin tergantung pada keberuntungan. Nona Luo, aku akan memberimu slip giok. Kita berdua akan mencarinya secara terpisah. Terlepas dari apakah kita menemukan harta karun itu atau tidak, pada akhirnya kita akan bertemu di satu tempat. Slip giok ini untuk kenyamanan komunikasi. Anda harus mengambilnya. Dev tahu bahwa waktu sangat berharga, dan akan sia-sia jika mereka berdua berburu harta karun bersama. Jika dua orang bertindak terpisah, mereka dapat menjelajahi area terluas dalam waktu singkat. Dan tidak ada orang di sekitar sini, jadi seharusnya tidak ada bahaya, itulah mengapa Dev menyarankan ini. Oke, Luo Si mengangguk, mengambil slip giok, dan berangkat ke satu arah. Dev juga menemukan arah dan mengambil langkah maju. Bersambung.